beberapa hari sebelum ke Jepang itu, Isa memang lagi sakit. Kan memang anak sakit tuh nafsu makannya turun. Terus pada saat kita bawa ke Jepang, dia juga masih belum mau makan. Cuma karena mungkin keluarga aku dan nenek-neneknya, tante-tantenya tuh kayak sayang banget sama Isa dan khawatir karena Isa nggak makan apa-apa dan makannya sedikit. Jadi kayak makan sambil dikejar-kejar lah, terus kayak dijejelin terus makanan. Kalau dia nggak mau makan nasi dikasih biskuit lah, pokoknya dia nggak boleh berhenti ngunyah karena takut kekurangan nutrisi. Akhirnya 1 minggu berjalan seperti itu, seminggu berikutnya dia benar-benar nggak mau buka mulutnya. Dia kayak trauma dengan yang namanya makan. Dia bahkan kalau kita bilang kita mamam ya, dia kayak bisa histeris, dia nangis. Terus dia kalau ngeliat makanan dia benar-benar langsung buang makanannya. Setiap ada yang nempel ke mulutnya dia langsung kayak jijik gitu. Jadi benar-benar dia trauma makan selama seminggu. Pastinya khawatir karena itu udah berjalan 1 minggu dia nggak mau makan. Dia cuma benar-benar minum susu doang sama makan biskuit, beberapa biskuit gitu. Jadi karena aku belum pernah experience GTM sebelumnya, dan paling kalau GTM kan kayak tumbuh gigi atau kalau lagi sakit kayak beberapa hari juga udah balik lagi. Cuma ini benar-benar 1 minggu dan aku takut kalau dibiarin karena dia nggak mau makan karena trauma makan, takutnya jadi berkepanjangan gitu sampai dia mungkin 2 tahun gitu. Aku nggak mau yang seperti itu gitu. Jadi aku langsung konsultasi sama feeding spesialis. Katanya harus langsung di riset gitu, dan alhamdulillah seminggu riset kembali lagi. Aku nggak bilang GTM itu fatal, maksudnya kalau misalnya GTM itu karena sakit gigi, maksudnya mau numbuh gigi atau misalkan lagi sakit atau kayak masalah tidak mau makan lainnya dan karena alasannya banyak, itu normal gitu. Cuma karena alasannya Isa ini adalah trauma makan yang membuat dia tuh melihat makanan aja takut, itu harus benar-benar langsung di riset menurut aku gitu. Aku takut ini menjadi berkepanjangan dan aku kan nggak mau repot juga kayak setiap makan harus ngejar-ngejar, setiap makan harus dihibur, digendong gitu. Ada beberapa kayak trik yang memang diajarin sama feeding spesialisnya gitu. Intinya sih kita nggak boleh memaksakan. Terus kalau misalnya dia nggak mau nyentuh makanan, gimana caranya kita membuat makanan itu semenarik mungkin sampai dia mau menyentuh makanan. Biarin dia kayak cuma mau nyentuh, dia mau mainin, dia mau lempar-lempar. Yang penting pertama dia menyentuh makanan dulu, itu adalah hal yang baik sebelum dia memasukkan makanan itu ke mulut. Sampai sekarang sih dia belum mengkonsumsi gula ya gitu, karena menurut feeding spesialisnya di bawah 2 tahun tuh tidak memerlukan gula, belum memerlukan gula gitu. Jadi sampai sekarang dia belum aku kasih gula. Sisanya bebas kok gitu. Cuma sebelum 1 tahun kemarin dia tidak menyentuh madu, cuma sekarang karena udah 13 bulan dia sudah menyentuh madu sedikit-sedikit. Dia udah mulai lari-lari, udah mulai susah ngejarnya, terus dia udah mulai berisik ya karena dia sebut mama, papa, kakak dan lain-lain. Terus dia selalu favorit banget kata-kata apa. Jadi setiap dia mau tahu ini apa, dia pasti tunjuk ini apa gitu. Dia observe banget anaknya gitu. Jadi dia orangnya nggak bisa duduk tenang gitu karena dia mau tahu ini apa. Aku memang orangnya juga cukup ingin tahu apapun gitu. Kadang-kadang aku suka kepo banget kenapa anak ini nggak mau makan, sampai aku teliti banget kenapa gitu. Terus kenapa anak ini nggak mau tidur dan kenapa kadang-kadang anak tuh kebangun setiap 2 jam sekali di tengah malam tuh kenapa gitu. Aku cari tahu kenapa, terus aku cari tahu bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi belajarnya dari keingintahuan itu sih gitu. Aku merasa semua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk aku juga gitu. Dan aku suka share ilmu yang aku dapat karena aku juga lihat di Instagram atau di TikTok banyak sekali ibu-ibu juga share ilmu yang mereka punya gitu. Jadi kita sesama ibu-ibu rumah tangga, kita mari share ilmu yang kita punya. Wow, kalau ditanya bagaimana, aku mungkin bingung menjelaskannya kayak gimana. Karena menjadi seorang ibu adalah cita-cita aku dari kecil. Cuma aku kayak enjoy every moment yang aku lakukan sekarang. Susahnya, senangnya, sedihnya, semuanya aku enjoy. Dan jadinya mungkin dari teman-teman yang melihat di sosial media juga terlihat mudah dan menyenangkan. Walaupun kadang-kadang ada stres-stres kecil, cuma I enjoy every moment. Kalau menurut aku seru sekali gitu. Walaupun kadang-kadang anak susah diatur, tantrum dan lain-lain. Cuma aku ngerasa perkembangan anak itu kan cepet sekali dan kita akan cepet juga melewati momen-momen berharga ini. Jadi setiap momen-momen yang tidak menyenangkan juga, aku juga ngerasanya kayak oke, ini akan terlewat, ini akan cepet berlalu. Jadi kita harus enjoy this moment. Kalau buat aku, jujur I'm in love every day. Karena sekarang aku lagi menikmati masa-masa aku menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri.
dan aku rasa momen love aku tuh ada setiap hari, karena setiap hari tuh pasti ada momen-momen baru gitu. Jadi gak harus pada saat hari Valentine's Day, tapi setiap hari menurut aku adalah hari-hari cinta. Semoga kita bisa terus share rasa cinta kita satu sama lain. Sebenarnya aku juga terinspirasi dari seluruh ibu-ibu di Indonesia lah ya gitu. Kita sesama ibu-ibu harus saling inspire each other gitu. Aku dan terinspirasi parenting style-nya si A, dan begitu juga sebaliknya gitu. Jadi seneng banget kalau dibilang bisa menginspirasi banyak ibu-ibu muda lainnya, karena ibu-ibu muda lainnya juga menginspirasi aku. Dari orang tua ya, dari buku ya, dari internet ya, pokoknya dari source manapun yang memang ada tentang ilmu-ilmu baru aku pasti baca, dan kalau memang cocok untuk keluarga aku terapkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.